Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah stay di Zoom ini untuk mendengarkan webinar kedua di hari ini. Perkenalkan, saya Trisna Arirosinta, dosen D3 Teknik Informatika UNS. Saat ini saya kuliah S3 di Budapest University of Technology, Hungaria. Em, saya sebagai moderator untuk webinar kedua hari ini. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita, Ibu Fatmawati Santosa. Kita akan sapa dulu beliau. Selamat pagi, Ibu Selamat pagi Bu Fatma. Tisna, selamat pagi Pak Yusuf, Oke. teman-teman semua. Di Jerman jam 6 pagi ya, Bu? Ya, jam 6. Oke, sama. Di Budapest juga jam 6 pagi. Iya betul, kita Di satu Iya, sini zona. kalau di siang, Indonesia kayaknya jam 12 jam 12. siang. Udah makan Ya. siang. Ya, Oke, terima kasih Ibu Fatma sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Sama-sama, terima kasih atas Oke, kepercayaannya juga Bu. teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke pemaparan materi dari Ibu Fatma, izinkan saya untuk memperkenalkan profil beliau terlebih dahulu. Saya akan coba share screen. Baik, berikut adalah profil dari Ibu Fatmawati Santosa. Ibu Fatmawati Santosa ini merupakan seorang senior software engineer di Infineon Teknologi Jerman. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam pengembangan software, motor control, dan manajemen proyek teknologi. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja di Texas Instrument Jerman dan terlibat dalam berbagai inisiatif pengembangan sistem, proses validasi, dan program pemberdayaan perempuan di industri teknologi. Secara akademik, beliau memiliki gelar MBA dari Frankfurt School of Finance and Management, Master Teknik Elektro dari Hochschule Ravensburg Weingarten, serta Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung. Ini pengalamannya sangat banyak sekali, luar biasa. Dan hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan langsung wawasan maupun pengetahuan baru yang akan disampaikan oleh Ibu Fatmawati Santosa. Langsung saja kita akan mendengarkan paparan dari materi beliau. Kepada Ibu Fatmawati Santosa, kami persilahkan. Terima kasih Bu Tisna, terima kasih Pak Yusuf dan juga teman-teman UNS yang sudah menyelenggarakan acara ini. Sudah saya coba share screen. Ya, baik. Sudah muncul ya? Sudah Ibu. Sip. Ya, sedikit tambahan, kalau dibilang saya punya banyak pengalaman, saya bilangnya gini, sayanya lahir duluan mungkin ya Bu, dibanding teman-teman yang lain. Jadi terpaksa belajar duluan. Dan hari ini temanya itu, kalau saya jujur lebih ke arah apa ya, bukannya takut tapi skeptik sama teknologi baru. Soalnya selama udah 11 tahun terakhir kerja di bagian semikonduktor, jadi menyediakan komponen untuk perangkat-perangkat elektronik. Satu Mhm, hal yang mau saya highlight dan nanti juga kita akan bahas ke belakangnya itu adalah ya kita mau pakai teknologi baru untuk buat satu apa ya impact gitu. Tapi pada akhirnya kita nggak boleh lupa bukan cuma teknologinya yang harus cool atau bagus, tapi itu pada akhirnya harus berguna untuk customer. Ya, mau apapun profesi kita sebagai dosen aja harus menyediakan satu produk atau service gitu ya. Knowledge-nya Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu, ilmu untuk mahasiswa. Sama dalam bekerja pun di industri, apa yang kita buat itu pada akhirnya harus berguna untuk customer dan apalagi sekarang ada topik tentang green computing karena kita tahu makin lama makin banyak elektronik yang kita pakai, berarti sumber daya listrik yang kita butuhkan itu juga makin banyak. Itu highlight pertama.
Nah, agenda untuk hari ini mungkin tadi oleh narasumber pertama udah dibahas oleh AI. Saya mau bahas lagi sedikit tentang AI, definisi-definisinya supaya konteks AI-nya itu kerasa gitu sama teman-teman ya, beda sama topik yang pertama. Definisi penerapan artificial intelligence itu apa? Terus dari AI ini baru mungkin 5-6 tahun terakhir muncul topik green computing. Kenapa sih green computing ini penting? Tapi kita nggak boleh lupa teknologi apapun yang kita pakai, entah itu AI, entah itu IoT, semuanya tetap customer centered gitu ya. Kita membuat satu produk yang berguna untuk customer dan nanti untuk rangkuman penutup. Nah, definisi dan penerapan AI. AI itu udah jadi kayak jargon gitu ya. Orang ditanya kerja apa bagian AI. Terus ini produknya apa? Oh, ini produk pakai AI. Kalau mungkin beberapa tahun belakang jargon yang terkenal itu smart ya. Kita punya smartphone, smartwatch, smart TV, semuanya smart. Tapi sekarang udah berganti produk pakai AI. Tapi berdasarkan definisinya sendiri, ini definisinya panjang. Jadi saya highlight beberapa kata kunci. Karena sekarang saya juga kebetulan di kerjaan sekarang bertugas untuk ngikutin undang-undang yang dibuat oleh European Union Act tentang AI. Jadi bagaimana industri itu bertanggung jawab menggunakan AI atau bikin AI untuk customer. AI itu sama kayak komputer sebenarnya, machine base, tapi punya otonomi sendiri, di mana dia bisa terus beradaptasi terhadap lingkungan. Kalau software zaman dulu kan, bukan zaman dulu sih, software sekarang juga ya, software non-AI atau disebut conventional software itu, kalau fungsinya A, dijalanin 10 tahun ya tetap aja A. Nah, tapi kalau AI itu karena dia punya kemampuan untuk belajar sendiri, berarti dia bisa beradaptasi setelah dipakai terus gitu. AI itu tetap butuh input dan dia akan mengenerate output seperti prediksi, konten, nanti kita juga akan bahas ya rekomendasi, bahkan bisa membuat keputusan untuk menjalankan suatu sistem. Itu konsep dasarnya AI. Nah, kalau kita lihat AI itu, hierarkinya itu seperti bawang bombay gitu. Paling luarnya itu, kulit luarnya itu AI. Semuanya disebut AI, tapi ada komponen-komponen yang perlu kita bahas sedikit ya. Apa itu machine learning, deep learning, sama generative AI. Kita mulai dari machine learning. Machine learning itu adalah penerapan AI paling umum. Ini dibanding saya kasih definisi, saya kasih contoh langsung ya. Misalnya kita bikin machine learning sederhana, aplikasi machine learning untuk mengenali gambar kucing. Nah, kalau software konvensional yang kita lakukan sekarang ya, entah ngoding pakai C, pakai Java, atau pakai C#, pakai apapun, berarti software yang kita desain itu harus bikin fungsi mengenali gambar kucing. Berarti bagaimana mengenali ada kucing, ada mukanya, ada 2 mata, ada telinganya, kadang bentuk segitiga, terus ada badan, ada ekor. Terus kita juga harus mempertimbangkan kucing itu apakah lagi duduk, apakah lagi tidur, apakah lagi loncat gitu ya. Nah, semua definisi tadi itu kalau konvensional software kita harus betul-betul bikin fungsinya gitu. Jadi softwarenya makin besar gitu. Semakin mau presisi, softwarenya makin besar. Nah, tapi kalau machine learning approach-nya itu beda, pendekatannya beda. Ada model atau yang kita sebut algoritma, kita kasih banyak gambar kucing, kita kasih tahu yang mana gambar kucing, yang mana bukan. Nah, nanti machine learning itu akan bikin fungsinya sendiri. Gitu. Jadi, titik beratnya machine learning itu adalah menyediakan data untuk modelnya belajar. Nah, pada akhirnya machine learning akan punya gambaran sendiri, representasi gambar kucing itu seperti apa dari hasil training. Jadi pada akhirnya dia menggunakan statistik sama pola untuk melakukan prediksi. Jadi ini juga kita nggak boleh lupa, machine learning itu akurasinya nggak bisa 100%. Kalau dia menjawab benar ini kucing, itu tetap berdasarkan prediksi yang menghasilkan jawaban benar. Supaya lebih gampang, saya kasih gambarannya ya. Nah, kalau di AI sama machine learning sama juga disebut development sama deployment. Jadi deployment itu ketika modelnya dirilis untuk customer, tapi bagian development kita sebutnya juga training. Nah, ini contohnya. Kita punya model, algoritma,
Terus saya kumpulin banyak gambar kucing, saya kasih tahu kalau ini tuh saya kasih label ini kucing, ini kucing, ini kucing, ini kucing. Mungkin saya kasih juga beberapa data di mana gambar itu sebenarnya bukan kucing, supaya dia bisa ngebedain si modelnya. Setelah di-training beberapa saat, kita sebutnya dia sebagai train model. Ya, jadi udah belajar. Nah, train model ini yang sebenarnya kita akan kasih ke customer, kasih ke user gitu. Contohnya kayak ChatGPT lah. Nanti kita akan bahas ChatGPT juga di belakang. Nah, nanti sebagai user dia akan kasih gambar kucing dia kan untuk tahu apakah ini kucing atau bukan. Nah, si train model ini akan menjawab yes or no. Intinya machine learning seperti itu. Ini paling sederhana ya. Machine learning paling sederhana di mana ya contohnya juga agak absurd memang mengenali gambar kucing, tapi konsep machine learning itu seperti ini. Ya. Nah, contoh lain, sedikit sponsor dari, yang memberikan saya nafkah dari Infineon. Kita juga bikin beberapa machine learning lain. Contohnya yang pertama itu, modelnya fall detection. Jadi ada sensor yang bisa ditaruh di smartwatch atau di gelang untuk mendeteksi kalau orang tua itu jatuh atau enggak. Nah, ini cerita lucunya, ini bukan saya yang develop ya, ada tim lain. Ketika saya tanya kolega saya, itu ngumpulin datanya gimana? Kalau ini kan tadi aplikasi kucing gampang ya, tinggal cari aja gambar kucing sebanyak-banyaknya. Kalau ini kan untuk deteksi jatuh gitu. Nah, berarti dia tuh ngumpulin datanya betul-betul pakai sistem sensornya. Terus tim Imagimob ini tuh menjatuhkan diri. Jadi bikin data gitu, ini jatuh, ini bukan gitu. Jadi katanya mereka ketika ngumpulin data itu ada satu ruangan, merekanya pakai helm, pakai pakai apa pengaman siku sama lutut yang kayak buat naik sepeda gitu ya. Terus mereka menjatuhkan diri aja gitu dengan berbagai cara untuk dapat data kalau ini tuh jatuh gitu. Jadi itu ya, intinya tetap machine learning butuh data untuk belajar. Nah, berarti kesimpulannya, setelah si machine learning ini dikasih ke user, tentu akurasinya akan berkurang. Kenapa? Karena kan kalau di sini kita lihat, misalnya dia di-training dengan 1000 gambar kucing. Tapi 1000 gambar kucing yang ditemuin di Indonesia, misalnya kucing di Indonesia kan ada tipikalnya gitu bentuknya. Tapi mungkin ketika nanti usernya itu gimana ya, misalnya Mongolia gitu yang kucingnya gede-gede, terus udah gitu bulunya tebel gitu ya. Mungkin karena train modelnya ini belum di-training dengan kucing tipikal di Mongolia atau daerah-daerah dingin di Rusia, maka dia prediksinya salah. Nah, itu yang dimaksud dengan akurasinya berkurang. Karena untuk training kan kita nggak training model itu selamanya. Ya, pasti ada jangka waktu, ada keterbatasan data juga. Makanya AI itu terus harus di training kembali. Contohnya kayak ChatGPT. ChatGPT ngeluarin versi 4, terus sekarang udah versi 5. Karena dia akan terus menambah data dan mudah-mudahan data yang bagus supaya modelnya makin pintar gitu ya. Nah, tadi saya juga udah sebut kalau di machine learning ya sebenarnya ini sama juga sama konsep kita belajar ya, baca informasi. Garbage in, garbage out. Kalau inputnya jelek, ya akurasinya jelek. Sama kayak kita, kalau kita belajar ilmunya bagus ya kitanya pinter gitu ya. Kalau kita bacanya gosip sama berita hoax, ya yang keluarnya juga sesuatu bukan yang bagus gitu. Nah, contoh lain machine learning yang sederhana adalah email spam filter. Kita tahu ya sekarang banyak banget phishing email, orang-orang berusaha nipu lewat email. Nah, Google sendiri contohnya saya pakai Google Mail gitu. Di belakangnya itu ada machine learning. Jadi ketika ada email masuk, dia lihat dulu, oh ini tuh tipikal email yang sebenarnya spam karena addressnya panjang misalnya, atau di subjeknya tuh banyak biasanya banyak kayak emoticon-emoticon gitu ya. Jadi sudah ada machine learning di Google yang untuk narik, oh ini tuh spam gitu. Jadi masuk ke spam box gitu ya. Nah, ketika misalnya ada spam email baru masuk ke inbox gitu, nggak ke filter, kita kan bisa report as spam. Nah, berarti kita ngasih data ke machine learning untuk belajar, perhatiin ya, kalau model emailnya seperti ini tuh spam. Ya. Nah, contoh machine learning lain adalah medical imaging.
misalnya untuk mendeteksi kanker paru-paru. Mata manusia kan terbatas ya, maksudnya dokter bisa punya pengalaman tapi mata manusia itu terbatas gitu, sementara kalau komputer kan bisa melihatnya benar-benar per piksel gitu ya, 1000 piksel kali 2000 piksel misalnya gitu. Nah, kalau satu model dikasih banyak data, hasil foto X-ray, terus dikasih tahu, oh kalau X-ray begini adalah penderita kanker, kalau X-ray begini paru-paru sehat. Semakin datanya banyak, berarti modelnya itu bisa membantu dokter untuk melakukan analisa awal gitu. Ini adakah tanda-tanda kanker atau enggak? Contohnya seperti itu ya. Nah, pada akhirnya balik lagi machine learning itu semuanya statistik karena dia butuh banyak data untuk men-training sendiri dan nanti bisa melakukan prediksi. Oke. Nah, lapisan berikutnya yang lebih high tech lagi itu disebut deep learning. Jadi deep learning itu secara modeling dia sudah berusaha memimik cara neural networks itu cara sistem neural otak manusia bekerja. Jadi proses datanya lebih kompleks dengan beberapa parameter sekaligus. Kalau tadi contohnya gambar kucing, iya atau bukan gitu ya. Nah, tapi kalau saya nanti akan ada contohnya juga. Kalau ini datanya lebih kompleks dan butuh lebih banyak data. Nah, ini contohnya ya ketika saya waktu itu studi MBA sempat ada studi ke Shanghai. Ini tahun 2019 loh di Shanghai, China. Dia ada startup bikin deep learning untuk deteksi presence. Jadi untuk ngitung ada jumlah orang. Nih saya nggak bisa Mandarin juga, tapi ini perkiraan saya ini jumlah orang di ruangan 34. Terus oranye sama biru ini berapa perempuan, berapa laki-laki. Nah, kalau tadi machine learning sederhana, mungkin prediksinya cuman ada orang atau enggak gitu ya. Tapi kalau ini lebih kenapa? Karena dia sistemnya real time. Jadi bukan dikasih gambar, tapi input dia adalah sebenarnya kamera gitu, kamera di ruangan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, selain mendeteksi ada orang atau enggak, setiap orang tuh dideteksi besarnya, ya. Terus pergerakannya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ada satu titik kepala, pundak, siku, terus ini badan yang segitiga sama lutut. Nah, saya coba pakai laser pen supaya kelihatan. Nah, ini. Jadi ini kan saya cuma ngambil foto doang ya dari layar monitornya. Jadi ketika bergerak, nanti si titik-titik ini ikut bergerak gitu. Bisa tahu kepalanya gerak kemana, sikunya gerak kemana, tangannya gerak kemana. Makanya ini disebut data lebih kompleks. Jadi cuma bukan mendeteksi orang, tapi mendeteksi pergerakan. Ditambah di atas sini itu di setiap kotak ada prediksi gender, ya tadi ya laki-laki perempuan, sama umur. Nah ini lucunya, saya tuh baru sadar deep learning ini sebenarnya tahun itu saya kesannya cuma ketawa-ketawa aja sama teman-teman gitu ya. Ini teman-teman saya kan cukup internasional. Lucunya untuk gender itu 100% betul gitu dia prediksinya. Jadi jumlah berapa wanita, berapa pria itu betul. Tapi ketika prediksi umur, ini tuh yang lucu. Waktu itu saya sekitar umur 29 mungkin, 29-30 tahun. Dan prediksinya tuh tepat. Juga teman-teman saya yang dari Singapura, ada dari South Korea, yang mukanya Mongolis gitu ya. Betul prediksinya. Tapi ketika mendeteksi teman saya yang dari Jerman, yang umurnya mestinya aktualnya 30, keluarnya jadi 42. Waktu itu sih kita ketawa-ketawa ya mukanya boros gitu ya. Nah, tapi setelah kita ngerti konsep deep learning gitu, deep learning ya intinya machine learning lebih advance. Berarti artinya apa? Ketika si winner teknologi ini mentraining deep learningnya, data yang bisa dia pakai itu data orang-orang di Shanghai mungkin, di China gitu yang rata-rata mayoritas populasinya itu yang mukanya Mongolis gitu. Ya, dia tidak menggunakan cukup data untuk mengenali muka-muka orang Kaukasian gitu, orang Eropa.
gitu. Apalagi kalau kita tahu China kan agak bubble ya dalam masalah koneksi, data. Mereka tuh punya sendiri gitu. Nggak, Google aja nggak bisa masuk, Facebook aja nggak bisa masuk. Jadi itu ya konsepnya. Nah, terus saya oke. Nah, berikutnya ini yang lagi ngetren ya, generative AI. Generative AI itu adalah deep learning tapi ditambah kemampuan untuk menghasilkan media baru. Kalau tadi kan deep learning bukan cuman ya, identifikasi gitu. Kita punya parameter, kita mau tahu ada berapa orang, perempuan laki-laki, kisaran umur berapa. Ya, itu yang kita mau tahu. Tapi kalau ini dia bisa bikin sesuatu yang baru. Waktu itu lagi ngetren beberapa bulan baru semua orang profile picture-nya dimanapun itu jadi Ghibli style ya. Soalnya ChatGPT bisa menggenerate, menghasilkan image baru. Dan contoh lain ya ChatGPT sendiri ya. ChatGPT itu kita bertanya sesuatu, dia menghasilkan jawaban. Dia menggenerasikan sesuatu gitu ya. Bahkan sekarang sudah bisa bikin video, sudah bisa bikin lagu gitu ya. Semuanya sudah bisa. Nah, ini disebut juga LLM, Large Language Model, karena tadi dia butuh banyak sekali data supaya bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Tapi prinsip dasarnya tuh tetap statistik, bukan bukan sulap, bukan sihir, bukan magic gitu ya. Semuanya tuh tetap statistik dari data banyak itu. Contohnya kalau kita tanya ChatGPT, mau bikin kue nih, gitu. Harus ngapain sih? Nah, dia kan berusaha mengerti pertanyaan saya, terus udah gitu dia mulai jawab ya. Kan kalau kalian lihat juga ChatGPT tuh jawabnya nggak langsung keluar semua kan, jawabnya tuh satu kata, satu kata, satu kata, satu kata, satu kata gitu ya. Karena setiap habis mengeluarkan satu kata, dia itu ngambil statistik dari hasil trainingnya. Berikutnya tuh kata-kata apa sih yang biasanya keluar. Jadi untuk ya to bake a cake you need gitu ya. Dari data yang dia belajar, oh 12% statistiknya tuh tepung kalau kalau untuk bikin kue gitu loh. Jadi dia keluarnya satu-satu. Dia tuh nggak bisa keluar jawaban langsung semua gitu loh. Abis flower karena kita tanya bahasa Inggris ya, biasanya keluarnya artikel gitu sesuatu gitu ya, satu biji apa gitu. Telur atau some beberapa ya. Jadi semua ini belakangnya adalah matematika. Tapi balik lagi ya komputasinya itu sangat-sangat cepat untuk bikin sesuatu apapun itu ya. Sekarang bisa bisa teks, bisa gambar atau bisa video. Oke. Nah, tetapi seperti yang kita tahu, AI itu bisa salah. Karena balik lagi, AI itu tidak memberikan jawaban yang sebenarnya eksak 100% benar, tapi prediksi probabilitas. Jadi kalau kita bilang akurasi model ini 90%, berarti dari 100 pertanyaan, 90 persennya 90 kali dia jawab benar, 10 kali dia bisa jawab salah. Nah, kekurangannya ini kita sebut halusinasi. Kenapa? Karena tadi ya AI itu bekerja berdasarkan statistik. Jadi dia kadang kalau pertanyaannya terlalu kompleks gitu, dia kurang ngerti konteksnya. Pertanyaannya misalnya campur aduk gitu, ada bagian tekniknya, bagian em, sosialnya. Kita bikin pertanyaan terlalu panjang, bisa jadi dia nggak ngerti konteks pertanyaan kita. Dan jangan lupa, semua AI itu di-training dengan keterbatasan data. Mungkin kualitas data yang digunakan juga rendah. Dan ini yang saya pribadi paling takutkan ya, kalau kayak ChatGPT. Dia tuh mentraining modelnya dengan bahan-bahan yang mungkin dia temukan di website, gitu ya. Tapi kan mereka nggak mungkin dong ngecekin websitenya satu-satu. Website kan mungkin miliaran kali ya sekarang di dunia gitu ya. Nah, apalagi sekarang kita tadi udah ada Gen AI, orang itu bisa bikin berita bohong, website bohong gitu. Pokoknya asal aja bikin website, mau informasinya benar atau enggak. Bahayanya adalah ketika output AI yang hoax itu dipakai lagi untuk men-training si model.
Jadi nih, nah makanya kalau misal tadi kita bilang contoh machine learning, deep learning, untuk mendeteksi X-ray kanker paru-paru gitu ya. Nah itu yang mendevelop modelnya itu nggak mungkin ngambil data di Google sembarangan. Karena kan kita nggak tahu keaslian datanya seperti apa, akurasi kualitas datanya seperti apa. Pasti mereka ngambil sumber data yang akurat gitu ya, misal dari rumah sakit yang, sesuai dengan legal lah gitu, mereka benar-benar dapat data yang bagus. Nah, ketika AI menghasilkan output yang ngaco, jawaban yang salah, ini juga perbedaan mendasar dengan konvensional software. Kita tuh nggak bisa ngedebak kalau, mungkin yang di sini kebanyakan juga teman-teman teknik informatika ya, belajar programming. Kalau kalian ngoding sendiri, ada error, ya capek ngedebak tapi kalian bisa cari line by line gitu ya, baris per baris, oh ini errornya dari mana, terus kalian benerin. Nah kalau AI itu udah nggak bisa. Jadi ada beberapa model yang bisa dibilang gagal, akhirnya lebih baik modelnya itu beneran nggak dipakai sama sekali, mereka bikin model baru, dan mereka memastikan data yang dipakai sekarang itu lebih baik. Nah ini salah satu perbedaan paling besar ya antara AI sama konvensional software. Nah ini tadi nyambung sama yang pertama ya. Jadi AI itu yang kita kasih itu kan prompt ya, kalau di ChatGPT kita nanya sesuatu. Kalau prompt-nya terlalu kompleks atau mungkin, si AI-nya belum belajar hal itu, berarti dia bisa menjawab sesuatu yang salah. Nah ini juga bahayanya pakai AI, halusinasi. Nah, itu bagian AI. Kenapa saya, ngulas lagi dasar-dasarnya, karena itu nanti saya akan pakai sedikit istilahnya machine learning, deep learning, jadi supaya kita punya persepsi yang sama ya. Nah, setelah AI ada, mungkin sebelum AI juga sebenarnya udah ada green computing sih, tapi nggak seberisik sekarang gitu, banyak orang yang ngomongin. Kenapa sih topik ini jadi muncul? Pertama, ini jangan pernah lupa ya, semua alat perangkat elektronik membutuhkan sumber daya listrik. Mereka nggak bisa nyala tanpa listrik. Jadi nggak bisa ditaruh di angin terus nyala gitu ya. Nah, sumber daya listrik sendiri dihasilkan bisa dari tenaga air, PLTA, ya tenaga angin, tenaga nuklir, tenaga surya gitu. Sekarang banyak solar panel, apapun itu. Nah, tapi pengadaan daya listrik jadi si PLTA, PLTN, itu semuanya tuh tetap ada emisi karbon. Karena mereka kan ini kan juga butuh mesin ya sebenarnya. Untuk menghasilkan energi itu butuh energi. Ya, coba diresapi dulu untuk menghasilkan energi listrik, kita membutuhkan energi itu ya, energi antara dari air, dari angin, dari nuklir atau dari surya. Jadi kalau pengadaan daya listrik itu menghasilkan karbon, kalau kita pakai daya listriknya makin sedikit, berarti emisi kita makin kecil. Intinya, makin hemat listrik, kita makin mengurangi emisi karbon. Itu yang kita bicarakan soal climate change. Kan kita mau menurunkan CO2 gitu ya. Karbon itu maksudnya CO2. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Laptop, kalau keadaan standby butuh 30 watt, tapi kalau sleep butuh 3 watt gitu ya. Terus juga nanti saya akan bahas untuk teman-teman yang ngoding dengan microcontroller. Itu tuh ada teknik yang disebut sleep mode sama interrupt. Jadi gimana sih prosesor itu nggak harus selamanya nyala, karena kan selama elektronik nyala, dia nyerap daya kan. Nah, kalau prosesor ada metode sleep sebenarnya mirip juga sama sleep di uh, laptop ini. Kalau nggak ada apa-apa, dianya suruh tidur dulu aja, suruh sleep. Nanti kalau ada sesuatu yang muncul, baru dia bangun gitu mengerjakan sesuatu. Jadi pada akhirnya akan mengirit baterai atau power supply. Ya. Nah, kita kalau baca sejarah pengembangan alat elektronik tadi ya, sebenarnya dari masalah komputer ke laptop itu udah makin hemat daya. Dengan teknologi baterai yang makin canggih, makin hemat daya. Nah, itu kan kita bisa bilang, oh kita tuh pengen bikin produk dengan green computing concept gitu. Jadi pakai daya sedikit mungkin.
Nah, tapi yang 1 tahun saya belajar dan justru belum ketemu titik tengahnya adalah sebenarnya si green computing konsep ini tuh kontradiksi gitu, nggak pas sama dengan kehadirannya AI sekarang. Dalam arti, kalau kita menggunakan AI dalam pengembangan produk ya, teman-teman yang ngoding mungkin udah ada yang coba pakai GitHub Copilot, jadi ngoding bareng AI supaya cepet gitu, atau pakai ChatGPT untuk cari bahan-bahan. Yang saya mau tekankan ini AI-nya sendiri tuh nggak green computing, walaupun kita mau bikin produk yang green gitu, produk yang hemat daya. Tapi sayangnya kita nggak bisa juga nemuin perbandingan mutlak gimana sih penggunaan daya dengan menggunakan aplikasi AI dan non AI. Tapi ada salah satu kayak rule of thumb gitu. Zaman dulu kan kita nggak zaman dulu, zaman sekarang juga masih, kita pakai search engine, pakai Google untuk nanya sesuatu, nyari bahan baru gitu ya. Sekarang kita bisa nanya ChatGPT. Untuk pertanyaan standar, misalnya kita tanya definisi sesuatu gitu, itu penggunaan daya search engine sama ChatGPT itu bisa 1 banding 4 sampai 10 kali gitu. Kebayang kalau kita nanyanya yang lebih rumit di ChatGPT, terus ChatGPT kan suka jawabnya panjang banget ya, lengkap banget, itu dayanya akan lebih besar. Jadi di bagian sini memang kita nggak bisa lihat mutlak sekarang, oh kalau pakai AI itu development pakai energinya segini, kalau nggak pakai AI energinya segini, itu kita nggak bisa lihat itu. Mungkin belum ya, nanti belakangan ada metodenya mungkin. Nah, kalau kita lihat proyeksi kebutuhan daya untuk AI data center. Balik lagi ya, kalau kita ngomongin ChatGPT, dasarnya AI, semuanya itu butuh data untuk training. Berarti datanya mereka simpen. Anggap aja kayak kita simpan data di laptop gitu, di hard disk kita, di hard drive. Tapi kalau untuk AI disebut di data center gitu ya, mereka punya banyak storage, memory storage disimpan di situ. Terus juga untuk menjalankan model LLM yang sangat besar. Kalau kita lihat ya, ini prediksinya untuk data center aja 2018 ke 2024 itu 6 tahun. 2024 itu ke 2030 6 tahun. Dari sini ketika AI belum booming gitu ya, kita masih pakai search engine itu, ya kurang lebih lah ini sekitar 2 kali lipat, tapi skalanya kan dari sekitar 20 gigawatt ke 50. Tapi sekarang kita lihat dari sini 50 hampir ke 150. Berarti 30 kali lipat daya untuk data centernya aja. Ya. Nah, dampak terhadap lingkungannya apa sih data center? Ini yang saya juga kadang masih suka debat gitu ya sama sama beberapa kolega. Cloud computing itu kan salah satu terminologi juga yang barusan ya mungkin 5-6 tahun ya populer. Kalau dulu zaman saya kuliah belum ada sistem cloud, adanya Dropbox doang, itu juga kecil banget ya. Tapi mindsetnya orang simpan data tuh ya udah simpan di laptop sendiri atau beli hard disk eksternal baru gitu kan. Nah, baru ketika cloud computing services ini muncul, saya bisa bikin OneDrive, saya bisa bikin Google Drive, saya simpan data di sana. Kita sebutnya cloud computing. Terus sebagai customer, sebagai user, saya bilang, oh saya bisa ngirit memori di laptop nih, nggak usah semuanya simpan di laptop. Tapi kan cloud computing ini cuma istilah ya, bukan berarti data kita disimpan di awan gitu, ngawang-ngawang gitu kan ya. Tetap ada perangkat elektroniknya. Jadi intinya yang disebut cloud computing itu perangkatnya itu tadinya di laptop kita itu dipindahin ke data center atau ke server. Intinya itu. Jadi cloud computing itu tetap ada physical world dan kenapa dia sebut dampak terbesar itu adalah penggunaan air. Di sini saya sendiri pernah, tapi saya yakin teman-teman juga pernah. Siapa yang pernah scrolling handphone lama sampai handphonenya panas? Atau misalnya nge-laptop sambil tiduran di ranjang terus ditaruh di paha, biasanya laptopnya terus pahanya panas. Semua elektronik itu sayangnya belum ada efisiensi yang 100%. Jadi ketika dayanya 30 watt misalnya tadi laptop ya,
beberapa watt dipakai untuk beneran nyalain perangkat-perangkatnya, kita bisa lihat monitornya nyala, kita bisa pencet keyboard segala macam, tapi ada daya yang terbuang jadi panas, itu loss namanya. Nah, kalau laptop aja yang 30 watt bikin paha kita panas, apalagi data center yang harus menyimpan jutaan gigabyte mungkin. Jadi mesin-mesin itu juga harus didinginkan dengan air. Nah, ada ya ini satu artikel dari MIT, dia bilang air dingin itu kurang lebih penggunanya untuk 1 kilowatt hour butuh 2 liter. Ya, terus saya coba cari-cari data center itu emang seberapa gede sih. Terus ini ada artikel lagi, ini bilangnya untuk medium data center, jadi ada data center yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu ya. Terus dia bilang medium data center itu kurang lebih penggunaannya 720.000 sampai 8,7 juta kilowatt per tahun. Kita coba hitung-hitung ya, iseng-iseng kita semua kan di sini orang teknik ya, seneng hitung. Kalau ini tadi kan each kilowatt per hour butuh 2 liter. Berarti ini kita kali 2 liter kali 2 liter. Berarti kurang lebih 1,4 juta liter, 17,5 juta liter untuk medium data center. Kita ambil yang gede aja ya nilainya. Saya ngambil data juga kalau di Jerman kebutuhan air per orang per tahun itu berapa? Ya kurang lebih sehari 100 liter kali ya 365 hari atau 360 kita buletin. Karena kan tiap negara beda-beda ya penggunaan airnya. Nah, kalau si maksimum penggunaan air di data center ini per tahun ya, dibagi kebutuhan air per orang per tahun itu adalah untuk 500, kurang lebih 480 orang. Dan kita juga belum tahu chilled water ini apakah dia bisa didaur ulang, dia nggak selalu ngambil sumber air yang baru gitu. Karena kan sumber air itu terbatas juga ya. Kita aja suka susah dapat susah air bersih gitu kan. Nah, ini yang jadi salah satu dampak terhadap lingkungan. Gitu ya, mudah-mudahan teman-teman dapat pandangan baru di sini. Jadi balik lagi, namanya cloud computing, namanya ChatGPT, itu ada ketika kalian ngetik pertanyaan, ada yang menjawab, itu ada mesin yang bekerja di satu tempat, itu bukan datang dari awan, ya. Nah, untuk ngerti konteks tentang AI, ini yang setelah mungkin kerja 5-6 tahun saya baru nyadar titik terangnya itu di kepala saya. Di dunia ini nggak ada yang gratis sama sempurna, termasuk teknologi. Kalau teman-teman bisa nemuin, tolong kasih tahu saya, email saya. Bu, ini ketemu nih apa teknologi yang gratis sempurna, nggak ada efeknya terhadap lingkungan. Tolong kasih tahu saya. Kalau sampai sekarang sih saya belum menemukan. Nah, saya nggak ketemu bahasa Indonesianya ya, tapi paling bagus tuh istilah yang kita juga sering pakai di industri itu trade off. Jadi kita tuh punya dua keinginan, tuh desirable yang mau kita capai. Tapi entah gimana, kalau tentang teknologi, dua ini tuh selalu nggak compatible, nggak bisa. Jadi kalau kalian dapat satu, kalian harus ngorbanin yang satu. Atau sebutnya kompromi gitu ya, kompromis. Contoh ya, eh, ketika kasus nyari informasi. Zaman saya kuliah itu Google baru ada dan internet mahal, jadi saya harus ke perpustakaan gitu ya, nyari buku atau ensiklopedia. Terus nggak lama kemudian ada Google, internet makin murah, berarti saya bisa pakai search engine. Udah gitu sekarang ada ChatGPT. Nah, dua desirable, dua hal yang saya inginkan gitu adalah ini, dua faktor. Satu, penggunaan daya listrik, saya mau pakai sehemat mungkin, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi yang tepat itu sedikit mungkin. Itu kan yang saya pengenin ya. Tapi kenyataannya penggunaan listrik sama waktu ini selalu kontradiktif. Contoh, ketika saya masih zamannya ke perpustakaan, ya saya masih pakai daya listrik lah karena di perpustakaannya ada lampu gitu ya, ada bohlam gitu ya. Tapi waktu yang dibutuhkan saya untuk mencari informasi itu sangat lama. Ya kan? Pertama harus tahu dulu buku yang mana ya. Setelah bukunya ada, cari bab berapa ya. Harus dibaca satu-satu, waktunya lama. Terus muncul search engine. Penggunaan daya listrik bertambah karena saya harus
antara pakai komputer atau pakai laptop gitu ya. Terus tapi waktu yang dibutuhkan makin sedikit karena ketika saya tanya, saya mau belajar tentang AI dong," terus Google ngeluarin nih beberapa referensi. Saya tetap harus nyari kan, karena kan kalau kita tahu ya pakai search engine juga nyari website yang tepat, nyari informasi yang tepat itu juga masih butuh waktu. Nah, datanglah si Gen AI, LLM, atau ChatGPT gitu ya. Waktunya itu luar biasa, jadi singkat. Karena ketika saya bertanya, dia langsung ngasih jawaban yang benar-benar menjawab apa yang saya butuhkan, gitu. Tapi penggunaan daya listriknya, seperti kita tahu tadi, sangat besar. Nah, ini disebut adalah kontradiksi gitu. Makanya tadi saya bilang saya sendiri beberapa kali coba, nanya kolega yang udah S3 di bidang AI gitu. Ini udah ada belum sih, apa ya, eee penemuan atau riset di mana kita bisa pakai AI tapi hemat daya. Mereka tuh nggak ada yang bisa jawab gitu. Sementara orang itu udah terlalu bergantung sama AI, jadi nggak mungkin juga gitu besok ada keputusan udah semua orang nggak boleh pakai AI, nggak mungkin gitu, karena ini udah jadi alat semua orang gitu, semua orang tuh udah pakai. Nah tapi ini saya juga masih belum ketemu jawabannya gitu, gimana ke depannya kalau kita mau bilang green computing tapi pakai AI. Kalau dari Infineon sendiri, karena kami kan, produksi chip ya. Sekarang salah satu chip yang lagi banyak dibutuhkan adalah itu power control untuk data center. Karena tadi ya, kita pengen bikin elektronik yang sangat efisien, jadi tadi menghasilkan panas tuh sedikit mungkin gitu. Energinya tuh bener-bener dipakai untuk kebutuhan data center itu sendiri, tapi nggak ada yang loss. Itu risetnya ke sana. Tapi mau nggak mau, kita nggak bisa, memungkiri gitu kalau kebutuhan daya akan semakin besar, gitu ya. Oke, sebentar ya, izin nah, ke topik ketiga ini emang agak sedikit loncat ya. Anggaplah tadi topik satu kita ngerti AI itu apa, terus juga ngerti ada dampak gitu. AI itu nggak sempurna juga sebagai teknologi, sama seperti teknologi lain. Tapi pada akhirnya balik lagi ke pesan pertama, ketika saya bekerja, apapun pekerjaan kita masing-masing nanti gitu ya, teman-teman udah lulus bekerja, kita tuh harus menjual sesuatu, suka nggak suka. Saya dulu selalu bilang ke orang tua saya nggak mau buka toko, kan kalau keturunan Chinese dibilang, "Oh, udah buka toko aja," gitu ya, dagang. Saya nggak bisa nggak bisa dagang gitu, nggak bukan salesman, saleswoman. Tapi pada akhirnya walaupun saya kerja di industri sebagai engineer, saya harus menjual sesuatu gitu kan, menjual isi otak saya, waktu saya untuk menghasilkan produk gitu ya. Nah, itu produknya ini memang saya nggak langsung ke customer, saya di bagian development, tapi apa yang saya buat itu harus bisa terjual ke customer. Karena pada akhirnya itu esensi semua orang hidup, kita harus menjual, antara menjual kepintaran kita atau kita bikin sesuatu, kita jual itu langsung ke customer. Nah, makanya tadi saya, mulai dengan konsep AI untuk kita telaah sama-sama ke belakang. Apakah AI itu sesuatu yang harus selalu kita pakai atau harus selalu kita bikin ke customer? Nah, ini juga hal yang menyebabkan saya ngambil MBA di tahun 2018. Saya bisa ke sini dulu aja ya, nanti cerita MBA-nya di slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan, produk yang berhasil adalah produk apa? Kalau ini nggak ada yang bisa unmute ya, Bu Trisna? Atau bisa nerima jawaban 1, 2 orang? Mungkin mereka harus raise hand dulu. Coba Iya. teman-teman. Ada yang ini nggak, produk yang berhasil adalah produk apa? Misalkan kalian punya ide nih gitu, terus mau jualan. Ada 1, 2 orang yang mau volunteer jawab? Silahkan yang mau menjawab pertanyaan Ibu Fatma bisa raise hand dulu. Nggak usah takut ya, Mhm, bukan ujian. bukan ujian.
Kalau pada malu-malu mungkin dari Bu Trisna, Bu, produk yang berhasil Produk kira-kira yang kalau di berhasil kepala adalah Ibu. produk yang menurut saya sesuai dengan keinginan customer. Betul, betul sekali. Terima kasih Bu Trisna, itu Oke. tepat sekali. Memenuhi keinginan customer. Nah, kalau misal kita bilang harus paling murah harganya ini belum tentu ya. Karena kalau misal kita lihat 2 produk yang sama gitu, terus tapi yang satu produk bisa menjamin produk ini tahan 10 tahun, yang satu tahan 2 tahun, tapi fungsinya sama. Harganya mungkin yang 10 tahun ya pasti lebih mahal. Ada kecenderungan juga customer bakal milih yang lebih mahal, karena dia nggak mau dong 2 tahun beli lagi 2 tahun beli lagi, akhirnya lebih mahal. Jadi yang mau saya tulis ini harganya kompetitif, nggak selalu harganya paling murah. Tapi yang paling penting yang tadi Bu Trisna bilang, produk yang berhasil adalah yang memenuhi keinginan customer gitu. Kalau customer-nya punya masalah, pakai produk kita, dia jadi nggak ada masalah lagi gitu menyelesaikan masalahnya. Tapi ada jebakan menjadi engineer. Ini juga masih jadi jebakan saya dalam keseharian saya, adalah sebagai engineer kita ngikutin tren teknologi. Oh, kita bikin paling bagus, kita bikin pakai IoT, kita bikin pakai AI gitu ya. Saya ingat lagi zamannya IoT booming juga semua orang ngerjain IoT gitu ya. Padahal nggak semua orang tuh butuh IoT gitu, gitu loh. Nah, ini akan saya bahas ke belakang dan, eee untuk mengerti product life cycle yang sebelum saya jelasin nih satu-satu tadi yang kepotong, ini juga kenapa akhirnya saya memutuskan untuk sekolah MBA. Ini bukan masalah buat karir atau jadi manajer. Jadi waktu sudah lulus S2 di Jerman, saya kerja 2 tahun pertama itu kan kerjanya lebih ya sebagai anak baru ya. Jadi manajer saya udah bikin ini, "Fatma tugasnya bikin A, B, C, D, E," gitu. Terus ya udah saya bikin, saya setor ke manajer, di-review, beres gitu. Nah, tapi kalau kerja di perusahaan besar, eee, ya nggak harus besar sih. Perusahaan yang punya struktur, ada 2 role lain yang cukup penting, yaitu yang mau saya ini juga saya perkenalkan tuh sales sama marketing. Kalau sales udah awam, kita udah tahu lah ya, sales itu tugasnya jualan, jadi produknya udah ada, terus dia coba jualan. Tapi kalau kayak perusahaan teknologi, dia ada namanya tim marketing. Artinya, dia datang ke customer itu belum punya produk. Produknya belum ada, tapi dia nanya customer, "Eh, butuhnya apa sih?" Contoh ya, kalau semikonduktor kita bikin chip juga buat perusahaan mobil. Perusahaan mobil kan untuk mendevelop mobil bukan dalam 2 bulan ya, dalam setahun 2 tahun. Jadi dia bilang nih, "Oh, dalam 2 tahun lagi kita mau punya mobil tipe ini, kebutuhan elektroniknya ABC." Nah, nanti technical marketing ini catat kebutuhannya ABC, balik ke kantor, dia, eee, berbincang sama R&D, sama development team, untuk ngomongin, "Ini bisa nggak sih kita bikin ABC? Kalau bisa nanti kita bikin deal sama customer-nya," gitu ya. Nah, jadi pertama itu understanding customer requirements. Nah, saya nyadarnya itu ketika di tahun ketiga, manajer saya mulai kasih kepercayaan lebih, jadi bukan bos saya yang bikinin definisi kerjaan saya apa, tapi saya langsung dimasukin ke project team, di mana saya ada kontak sama orang marketing. Terus waktu itu, jadi kita kan waktu itu bikin produk microcontroller ya, udah ada kan microcontroller itu beberapa family, kita mau bikin family yang baru. Nah, karena saya udah ngerti family yang lama, terus saya kepikiran ada beberapa ide, "Oh, ini kayaknya family yang baru nih musti ada fitur ABCDE." Salah satunya tuh enkripsi, security, karena waktu itu juga lagi booming, tahun 2017, 2018 semuanya belajar enkripsi. Udah gitu, semalam suntuk ngerjain PowerPoint karena besoknya mau meeting, terus saya juga ngerjain prototype kalau itu bisa kita implementasi gitu, ada simulasinya, enkripsi dalam microcontroller. Besok paginya saya presentasi, udah bangga nih ya karena saya udah punya proof of concept juga, udah bisa nih enkripsinya dimasukin ke chip gitu. Baru mungkin 3 menit presentasi, bos marketingnya dia udah senior, senior marketingnya bilang, "Fatma, tapi customer nggak butuh ini." Dia cuma bilang gitu. Kan kayak jeng gitu kan ya. Hah? Dalam hati kan masih ada ego,
engineer, tapi ini keren, bikin safety gitu. Terus dia bilang, "Tapi kan nggak semua elektronik harus dibikin safety. Kalau cuman kayak buat lampu lah, smart home gitu ya, ya hacker juga nggak akan ngabisin waktu untuk nge-hack lampu gitu kan. Yang di-hack ya data gitu ya, data, apa, email gitu kan, hacker juga pinter." Di situ saya jadi mikir sih, iya ya, sebagai engineer tuh kalau kita, diskusi itu semuanya mikirnya pengen yang keren, pengen yang bagus, tapi kita tuh suka lupa apa sih yang customer butuhin. Nah, makanya kalau dari, perspektif bisnis, makanya tuh saya juga sekolah MBA, saya tuh mengerti bisnis itu tuh gimana sih mulainya gitu. Selalu mulai dari understanding customer requirement, customer itu butuhnya apa. Dari situ kita harus set goal. Nanti saya langsung kasih contohnya ya. Dari set goal ini, ya ini biasanya oleh marketing ya. Nanti didiskusikan dengan tim development, bisa nggak sih kita bikin itu, kita punya, sumber daya, ya manusianya, resource-nya, punya punya knowledge-nya nggak? Baru kita bisa bikin project planning. Dan kalau dibilang coding itu baru munculnya di sini, ketika kita udah benar-benar tahu kita mau bikin apa dan kita tahu itu bakal kejual barangnya. Terus kita rilis ke customer dan kalau kita ngomongin software jangan lupa ya ada maintenance juga. Kita aja di handphone terus-terus dapat ini kan apps update dan satu saat kita harus nentuin kalau produk itu end of life, udah beres gitu ya, nggak ada lanjutan. Nah, supaya ngerti konsep product life cycle, saya coba, ambil contoh sederhana otomatisasi sistem irigasi gitu ya, kita mau otomatisasi pengairan di sawah. Pertama understanding customer requirement. Kalau kita bicara sama customer, mereka tuh nggak akan bukan nggak akan, akan, apa ya, kemungkinannya sangat kecil mereka bilang, "Saya butuh Bluetooth, saya butuh, AI." Itu bukan bahasanya mereka, bahasanya customer itu ya masalahnya mereka. Kalau sawah, faktor nomor satunya adalah efisiensi penggunaan air, gitu ya. Kebayang kalau sawahnya masih diairin manual sama pegawai gitu, mereka kan nggak bisa mengukur ini tuh airnya kebanyakan, kesedikitan, pokoknya airin, gitu ya. Nah, kalau mereka bisa efisien ngudain air, berarti bisa nurunin biaya operasional mereka. Berarti kalau misal sekarang orang juga bilang, "Oh, cari orang yang mau kerja di sawah susah sekarang, karena semuanya mau ke kota." Berarti mereka bisa mengefisiensikan juga staf yang mereka punya, nggak butuh 20 misalnya, butuh cuma 5, tapi benar-benar fokus ke hal-hal yang penting. Itu juga. Pada akhirnya mereka mau ningkatin kualitas produk, ningkatin pendapatan, ningkatin keuntungan supaya mereka bisa ekspansi bisnis. Itu bahasanya customer. Ini yang disebut customer requirement. Jarang banget, kecuali kalau misal kayak ini ya, kalau saya kan sekarang, bikinnya part komponen elektronik ya, spare part gitu ya, komponen. Customer saya itu juga orang teknik, misalnya mau bikin, tadi mobil, sama-sama engineer baru kita ngomong bahasa yang sama-sama, oh butuh fiturnya A, B, C, D gitu ya, CAN bus lah, memorinya berapa gede, itu baru teknik. Tapi kalau kita bilang produk yang bener kita mau kasih langsung ke end customer, ini bahasanya mereka, customer requirements. Ya, pada akhirnya semuanya tentang efisiensi, ngirit waktu operasional, nurunin biaya, sama untuk ningkatin kualitas produk mereka. Nah, dari situ, technical marketing itu biasa bikin yang disebut benchmarking sama KPI. Benchmarking itu jadi status mereka sekarang apa sih? KPI itu performance indikator mereka itu targetnya, kita itu bikin produk ini targetnya kemana. Jadi sebagai, engineer, dilarang bilang, "Oh ya nanti kita bikin ini supaya lebih bagus ya," gitu. Tidak bisa ya, sebagai engineer orang teknik semua pencapaian itu harus diukur secara kuantitatif, harus ada ukurannya. Jadi contohnya kayak tadi ya, eee, contoh hal-hal yang mau kita perbaikin, penggunaan air, jumlah staf, sama misalnya kalau ada komponen rusak tuh berapa lama diberesinnya. Benchmarking itu adalah performance saat ini. Saat ini tuh keadaan mereka kayak gimana sih? Misalnya mereka kasih data, oh saat ini tuh
penggunaan air tuh mereka juga nggak bisa ukur secara eksak, tapi kurang lebih 1.000 sampai 1.500 liter per meter persegi per musim. Per musim itu jadi dari ketika misalnya kita ambil contoh sawah untuk, padi gitu ya, dari ketika mereka nanam sampai padinya bisa panen. Saat ini dari luas sawah yang mereka punya itu butuh 20 orang dan kalau misal ada selang air yang rusak atau apa, mereka harus benerin 1 hari. Karena nggak ada otomatisasi sama sekali, nggak ada sensor sama sekali. Nah, yang dimaksud dengan define KPI itu apa sih yang mau kita capai? Di sini juga kita belum ngomongin AI, belum ngomongin IoT, belum ngomongin microcontroller kan. KPI-nya itu adalah ketika produknya nanti diinstalasi di sawah, penggunaan airnya itu harus terukur. Target pertama misalnya 900 liter per meter persegi per musim. Nah, data ini bisa kita ambil, biasanya orang marketing itu cari data di internet, data riset gitu. Kurang lebih kalau sawahnya di daerah misalnya Jawa Timur, terus luasnya segini, dataran rendah atau dataran tinggi, berapa sih air yang efisien untuk mengairi sawah. Kurang lebih juga menghitung udah ada air hujan kan ya kalau di Indonesia itu. Terus dengan otomatisasi ini tentunya staff yang dibutuhkan misalnya kita targetin cuma 5 orang butuh kok, cuma 5 orang cukup gitu. Sama kalau misal ada sesuatu, dibenerinnya itu harus 2 jam udah bener. Nah ini namanya sebenarnya KPI. Jadi di sini kita juga belum ngomongin mau pakai microcontroller apa, codingnya pakai bahasa apa, belum. Tapi target yang mau dicapai. Nah berikutnya ini baru ketika Eee, marketing sama engineer harus kerjasama. Engineer juga harus kasih ini dong, kasih apa ya, kisi-kisi gitu. Ini bisa nggak sih dibikin gitu proyeknya. Contoh, si tim desainnya mulai ngedesain, oh, ya kita pakai microcontroller, terus sensornya misalnya mau pakai 2 dulu deh. Satu sensor temperatur, temperatur lingkungan supaya tahu juga ini lagi musim kemarau atau musim hujan. Terus yang paling pentingnya sensor kelembapan tanah. Nanti dibaca sama microcontroller, udah gitu bisa otomatisasi sprinkle gitu ya, eee, sistem pengairannya dan juga bisa report. Misalnya ada monitoring kan kalau sawahnya besar mungkin ini ada beberapa titik ya si sprinkle-nya. Nanti kita bisa deteksi status, sensor sama status watering output-nya itu. Terus nanti mungkin kalau ada kesalahan, bisa notifikasi lewat SMS atau apps ke, kepala pengurusnya, misalnya gitu, kepala stafnya gitu ya. Nah sekarang untuk bikin proof of concept ini tentunya ChatGPT udah bisa membantu gitu. Ini kita kasih tadi ya, kasih permasalahannya sebagai prompt, nanti ChatGPT bisa ngasih gambaran kita harus ngapain. Nah, saya juga coba sebelum pakai ChatGPT, ini tuh saya nggak pakai ChatGPT ya, saya pakai pengetahuan yang saya punya sendiri, terus ini tambahannya. Kalau dari sisi programming gitu ya, green computing itu juga salah satunya adalah gimana kita bikin software yang benar-benar efisien. Karena kan semakin software kita nanti kita ada di sini ya, software kita besar, berarti kan eksekusinya makin banyak. Kalau eksekusinya makin banyak, penggunaan baterai makin besar. Berarti makin nggak irit daya. Nah, berarti secara software pun kita tuh sebenarnya bisa mengimplementasikan green computing gimana kita bikin software kita itu benar-benar kompatibel sama hardware supaya penggunaan dayanya lebih efisien. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan, misalnya code akurasi. Data sensor ini tuh seberapa ribet sih? Gitu, apakah harus benar-benar presisi? Contohnya, sesimpel ini aja, ngegunain data type ini kalian mungkin yang udah di kuliah semester 1 semester 2 udah pernah denger integer sama floating point ya. Kalau secara ngoding itu kayak biasa aja. Misalnya kalian, ini aja, sesimpel, bikin fungsi C sama A tambah B sama dengan C gitu ya. Tapi kalau variabelnya itu kalian pakai integer sama pakai floating point, itu dia eksekusi di microcontroller-nya itu beda. Karena floating point itu kan ada representasi pecahan kan.
dia butuh komputasi lebih. Jadi walaupun kalian nulisnya A tambah B sama dengan C, terus A-nya 1, B-nya 2, mengharapkan C 3, tapi dengan pakai data type beda aja itu eksekusinya beda, floating point itu akan jauh lebih, kompleks. Jadi akhirnya pakai dayanya lebih besar. Dari sini aja tuh sebenarnya kita udah bisa menghemat sedikit-sedikit. Jadi kalau dari sisi programming, green computing itu tuh bukan sesuatu yang besar gitu loh sebenarnya, tapi dengan mengimplementasikan, apa ya, tips-tips kode untuk menghemat kita udah bisa mengimplementasikan green computing. Nah, terus juga code performance gitu. Apakah, membaca sensor tanah itu harus dalam mikrosecond? Mungkin kalau tanah kelembapannya bisa dibaca dalam per second gitu kan. Nah, itu juga sama. Jadi, seberapa sering kita pakai si CPU untuk bekerja? Makin sering, makin banyak daya, makin jarang, makin efisien dayanya. Nah, kedua ini tentu akan tadi mempengaruhi code size. Kalau kita makin kompleks, fungsinya makin banyak, berarti aplikasi size-nya makin besar. Kalau makin besar, berarti energinya juga makin banyak. Terus juga, memikirkan untuk energi consumption tadi ya, menggunakan baterai atau power supply. Apakah, sensor ini juga cukup daya gitu untuk pakai baterai doang atau tetap harus instalasi power supply. Terus, mau bahas sedikit implementasi interrupt mode untuk CPU sleep. Jadi kalau di microcontroller terutama yang low power, yang masih kita bisa pakai baterai 3,3 volt gitu ya. Dia tuh sebenarnya ada mode yang sebenarnya jarang dipakai. Itu namanya, power mode. Maksudnya ketika kuliah saya juga nggak pakai ini, tapi saya baru keinget ketika ketika udah kerja. Jadi balik lagi, kalau CPU bekerja, dia itu butuh baterai, butuh daya, biasanya antara 1,8 atau 3,3 volt gitu ya. Nah, tapi ada cara ketika misal dia dihubungin sama contoh gampangnya gini deh, ada microcontroller terus ada tombol. Kalau misal kamu pencet tombol, misalnya microcontroller-nya harus nyalain sirine gitu ya, nyalain alarm. Nah, kalau kalian ngoding bikin CPU-nya nyala terus untuk nunggu tombol ini, itu disebut polling ya, jadi terus nyala gitu, while loop kalau kalian, ingat, itu makan daya. Tapi kalau interrupt, kita bisa bilang CPU tidur aja. Nanti kalau tombolnya dipencet, ada modul namanya interrupt, ngasih tahu CPU suruh bangun, baru dia nyalain sirine. Karena kan ada beberapa event gitu yang emang jarang terjadi gitu. Jadi kalau nggak terjadi ya udah si perangkatnya suruh tidur aja, suruh sleep aja gitu. Nah, berikutnya juga, aspek untuk proof of concept itu apakah semuanya pakai IoT atau ternyata pakai kabel. Pertimbangannya juga balik lagi ya, IoT itu memang nggak pakai kabel, kitanya nggak usah beli kabel, ngurangin cost. Tapi, kan balik lagi tadi ya, tidak ada teknologi yang gratis dan sempurna. Contoh kalian pakai Bluetooth gitu, ya Bluetooth-nya kan akan diimplementasikan di sini kan, di codingan. Berarti kalian akan butuh, mungkin memori yang lebih besar, gitu, pengolahan data yang lebih besar, gitu. Sementara kalau kita bilang kabel, biasanya itu driver-drivernya, software-nya itu lebih kecil karena dia lebih ke hardware gitu implementasinya. Dan juga mungkin harus dipertimbangkan ini kan mau diinstalasi di sawah, apalagi sawahnya outdoor gitu ya, nggak ada tudungnya. Mungkin ada beberapa industri standar yang mesti dipenuhin, misalnya kabelnya, tipenya, komponennya juga yang tahan angin, tahan air gitu misalnya seperti itu. Bukan tahan air sih, tahan kelembapan. Kalau diairin semua komponennya nanti meleduk ya, gitu. Nah, ini kan tadi versinya Fatma mikir ya, mikir idenya gitu ya, dari sini desain ke sini. Sekarang kalau saya tanya pertanyaan yang sama ke ChatGPT, liatin jawabannya, ada 12 aspek. Dari sisi environment, power, communication, sensing, measurement, ini saya baca satu-satu ya. Communication, compute, ya cabling, control actuation, nah ini ada 12 aspek yang dia tulis. Nah balik lagi, tapi kalau proof of concept juga kan kadang kita harus cepet ya, kita cuman harus buktiin bisa nggak sih kita bikin sistem ini gitu.
Jadi kalau harus menuhin semua juga kayaknya nggak keburu kalau untuk develop barang baru. Nah, setelah saya bilang ke marketing, "Ini dari proof of concept bisa kok, saya punya kisaran kayaknya komponennya butuh A, B, C, D, E," kita bikin project planning. Kalau dari project planning itu ada yang sebut, segitiga atau triangle project management, scope, schedule, sama budget. Jadi schedule, kita nggak bisa develop barang 10 tahun gitu ya, customer kan ada ekspektasinya, kita mau beli barang dalam 6 bulan misalnya, itu schedule. Terus udah gitu budget. Tadi dari proof of concept kita kurang lebih udah tahu, eee, untuk satu produk itu biayanya berapa sih, ditambah tentunya gaji pegawai ya, yang loading, yang nanti instalasi segala macam, dan marketing itu biasanya juga udah punya ekspektasi dari customer tuh, mereka tuh maunya di kisaran harga berapa, gitu. Jadi tetap kan pada akhirnya kita sebagai pengembang produk harus dapat untung ya. Nah, berikut adalah scope tadi, fitur yang akan diimplementasikan. Balik lagi ya, fitur yang benar-benar dibutuhin sama customer. Nggak perlu semuanya keren, nggak perlu semuanya pakai AI. Dan jangan lupa juga kalau alat elektronik, terutama kalau ada software di dalamnya itu service yang akan diberikan untuk instalasi ya, deployment, dan maintenance. Ya mungkin nanti ada bug gitu. Berarti kita harus mikirin juga gimana sistem irigasi itu bisa diupdate. Sama kayak kita kalau dapat Android update gitu ya di handphone kita. Dan yang jangan lupa juga keahlian dan pengalaman yang dimiliki project team. Ini juga jadi pengalaman saya di beberapa, apa namanya, beberapa project ketika customer-nya sih nggak gitu peduli amat gitu mau pakai kabel atau nirkabel misalnya. Tapi waktu itu saya belum belajar IoT sama sekali, terus saya bilang kalau dari schedule ini saya bisanya pakai USB, karena itu yang udah saya mahir gitu, saya tahu cara pakai protokolnya. Ya udah, itu jadi salah satu pertimbangan juga. Nah, sekarang perlu pakai AI apa enggak nih sistem irigasinya? Itu pertanyaannya kan. Nah, mungkin pertanyaannya kalau tadi kita udah mengulas definisi AI gitu ya, ada beberapa aplikasi yang memang kalau kayak tadi ingat, deteksi gambar kucing. Kalau kita harus bikin fungsi mendeteksi gambar kucing itu emang capek gitu, kucingnya bisa lagi begini, lagi tidur, lagi madep belakang gitu ya. Mungkin pakai AI itu akan lebih efisien. Tapi balik lagi nanti tentang data, tapi sebelum ke data itu kita juga mikir kalau sekarang kan sensornya maaf ya bolak-balik, saya ke sini dulu, pakai ini aja biar gampang. Mau ke sini lagi, nah muncul ya, ini. Kalau sekarang kan kita masih tadi pakai sensornya 2 ya, sensor temperatur sama kelembapan tanah. Mungkin bikin komputasi untuk ngebaca, si status sensor, udah gitu bikin keputusan pengairan gitu outputnya mungkin nggak terlalu ribet. Tapi mungkin kalau apa, persawahan, pertanian yang udah advance, sensornya lebih banyak, terus macem-macem, misalnya nanti ada sensor bukan kelembapan tanah aja, tapi misalnya kadar chemical gitu, kadar kimia di dalam tanah gitu ya. Itu kan mungkin lebih ribet gitu ya komputasinya. Mungkin menggunakan AI itu akan jadi lebih efisien sebenarnya gitu. Jadi itu pertimbangannya. Nah, maaf ya, balik lagi. Ya itu ya, pakai effort membuat fungsi komputasi kalau kita ngetik codingnya sendiri itu jauh lebih besar dibanding training data. Nah, tapi kalau kita mutusin pakai AI, apakah datanya tersedia gitu. Nah, kalau misal pertanian, mungkin kita harus cari data-data dari paper-paper gitu. Kalau misal kelembapannya segini, suhunya segini, airnya tuh butuh berapa sih gitu. Itu datanya. Kalau misal datanya nggak ada, berarti kita mesti bikin sistem di mana kita ngumpulin datanya pertama kali. Jadi benar-benar instalasi, ngertiin kondisi tanah, kondisi temperatur di lingkungan, terus juga kita tanya ke pakar pertanian, ini airnya butuh berapa gitu. Itu datanya harus kita kumpulin. Dan jangan lupa kalau untuk kayak itu, infrastrukturnya ada nggak? Gimana kita ngolah data? Udah gitu gimana nanti kita training model? Itu kan butuh
infrastruktur yang lebih kompleks dibanding kalau kita, coding konvensional software. Dan jangan lupa juga nanti kan kita nggak mungkin taruh server-server di sawah gitu ya. Sekarang itu ada microcontroller namanya Edge AI. Jadi di mana si modelnya buat buat ini aja, buat data sawah aja ya, bukan buat ChatGPT. Kita sebutnya tiny machine learning. Tiny machine learning itu ditaruh di dalam microcontroller. Nah, microcontrollernya itu disebut Edge AI. Jadi AI yang ditaruh di embedded devices gitu, battery powered devices. Nah, ini hal-hal yang harus dipikirkan juga gitu ketika bikin project planning. Kita pakai AI atau enggak ya gitu. Nah, setelah semuanya disetujui, barulah kita mulai dengan yang namanya development sama testing. Yang paling penting dari software architecture itu adalah bikin software architecture itu saya ibaratnya kayak Lego. Yang bisa scalable, codingannya bersih, terus kita ngerjainnya juga sedikit-sedikit. Bukan spaghetti code. Artinya bikin modulnya dulu. Oh, pertama kita butuh ngebaca sensor. Bikin fungsi blok ini dulu. Terus untuk komputasi kita bikin lagi. Terus untuk controller, jadi sebagai otaknya menghubungkan si komunikasi sama komputasi, ini kita baru bikin ini. Baru nanti gimana kita bikin aktuator sama report. Kenapa software architecture itu penting? Misalnya nanti udah jalan 2 tahun produknya di market, ada sensor baru, misalnya sensor ini tuh udah nggak dikeluarin lagi gitu, protokolnya baru. Kalau codingan kaliannya bersih, yang harus kalian ganti itu cuman peripheral drivernya aja. Nggak usah ganti semua. Kebayang kalau spaghetti code itu kalian kebayang kan ya? Bukannya filenya misal ada 15 tapi satu source code, satu file, 100.000 line gitu. Semuanya campur aduk di situ. Itu yang disebut spaghetti code. Tapi kalau kalian bikinnya rapi, per modul, per fungsi, nanti ketika, oh kita pakai sensor baru nih, soalnya lebih murah sama lebih bagus juga, tapi protokolnya beda misalnya. Nah, nanti kalian tinggal ganti ininya aja, nggak usah nyentuh yang lain. Terus misalnya kalau nanti ini ya reportnya misalnya di sini pakai IoT ya, ke komputer center lah gitu. Pakai IoT, nanti misalnya Bluetooth-nya ada update gitu, ada stack baru, ya berarti kalian ganti ininya aja, gitu ya. Itu maksudnya software architecture. Bikin software architecture itu memang lama awalnya, investasi waktu di awal itu. Makanya banyak engineer termasuk saya, kalau projeknya kecil, bodo amat lah software architecture langsung ngoding aja, yang penting jalan. Tapi kalau itu satu project yang kalian mau maintain, kalian mau jual banyak, itu sangat penting karena tadi, ketika maintenance itu akan jadi lebih gampang dibanding kalian cepet di awal, tapi nanti ketika ada bug itu akan lebih lebih ribet untuk ngebenerinnya, gitu. Nah, terus juga menggunakan software tools sama metodologi. Saya mau sebut beberapa hal aja, saya kasih linknya juga ya, teman-teman nanti bisa bisa belajar lebih lanjut. Pertama itu version control. Sebagai software engineer tuh sudah haram hukumnya kalau codingan cuman di, laptop sendiri doang, ya. Terus nggak pakai version control sama sekali. Version control itu artinya ketika kita mendevelop, ini titik-titik ini tuh kayak history codingan kita gitu. Kita mulainya dari sini, terus ada incremental change, ada tambahan coding, kita save, sebenarnya kayak save tapi kita sebenarnya commit. Terus nanti berikutnya kita ngembangin lagi, kenapa? Karena saya yakin teman-teman yang ngoding udah pernah ngerasain, hari ini ngoding semuanya jalan, besok ngelanjutin tambah 3 line, terus jadi nggak jalan lagi. Nah itu kan kalau harus nginget pakai otak, line mana yang diganti ya? Ya tuh bisa setahun nanti baru ketemu salahnya. Dengan version control, ya udah kalian tinggal commit yang hari ini kalian ganti, tapi balik ke yang kemarin. Itu namanya version control. Kalau version control ini masih bisa di skala lokal. Jadi kalian punya version control buat di laptop sendiri. Nah, tapi kalau kalian udah kerja sama tim, biasanya kita bikin juga
repository Git gitu ya. Ini contohnya Git atau SVN. Jadi codingan ini juga akan kita push ke server. Jadi satu satu project itu, misalnya satu project ada 3 atau 4 orang, mereka itu bisa berbagi code dan bisa kerjain paralel. Jadi misalnya nih si kuning sama si biru muda ini tuh orang yang berbeda, bisa kerjain paralel. Nanti ketika mereka udah selesai, mereka ini sebutnya merge, menyatukan apa yang mereka kerjakan balik ke master. Master ini tuh jadi baseline-nya, jadi codingan utama yang semua orang akan pakai untuk referensi, gitu ya. Maaf kalau agak bingung, tapi, abis ini mudah-mudahan kalian bisa tanya ChatGPT version control itu apa dan tolong belajar ini. Kalau software development udah nggak ada, nggak bisa nawar, mesti pakai software, version control. Nah, yang kedua itu otomatisasi. Sekarang, terminologi yang banyak digunakan itu continuous integration, continuous deployment, sama automated testing. Jadi kalian develop sesuatu, ya, codingan kalian, terus kalian commit tadi. Jadi commit itu balik lagi kayak bikin satu project di server di mana semua orang tuh bisa referensi coding yang sama. Nah, di server itu juga ini kita pakai Jenkins, setahu saya Jenkins juga ada yang gratis. Kita bikin otomatisasi di mana nanti kompilasi, automated test itu dilakukan di server. Kenapa? Ini disebut reproducible build. Jadi karena sekarang kan misal kalian pakai compiler C, GCC gitu ya. GCC kan banyak banget versinya kan, beda versi itu bisa beda hasil. Kalau kita di project, kerja di satu project sama orang lain, kita harus memastikan apa yang dibangun saya sama dibangun Bu Trisna gitu ya, kalau kita kerjain satu project itu sama hasilnya, binary-nya itu sama. Makanya di sini kita pakai otomatisasi di server supaya semua stage ini apa yang di-compile, apa yang dites itu hasilnya sama, gitu. Ini juga saya kasih link, nanti saya juga akan share, slide-nya ke Bu Trisna atau Pak Yusuf. Teman-teman bisa mulai baca-baca, gitu. Kalau untuk version control, wajib semenjak kuliah coba latihan, karena semua perusahaan pasti pakai ini, pakai version control untuk software development. Kalau CI/CD sama automated testing ini bisa belajar nanti di perusahaan. Lebih gampang belajar langsung gitu prakteknya. Oke. Nah, selesai development, selesai testing, tentunya kita harus rilis, instalasi, juga ngelakuin maintenance. Jadi, produk rilis to customer, itu kan kita nggak cuma ngasih nih produknya jadi ya, harus ngasih tahu instalasinya gimana, apakah harus ada konfigurasinya, di setel-setelnya seperti apa. Terus juga jangan lupa kalau misal bikin produknya ya ada hardware-nya, apakah kita memikirkan kasih spare part atau komponen. Kalau misal sesuatu rusak, mereka bisa benerin dulu sambil kita ngedebug yang rusak gitu kan. Nah, terus jangan lupa ini juga, terutama kalau kita ngasih barang sesuatu yang teknik gitu ya, yang maksudnya ada software hardware, tetap harus ada training, apapun bentuknya, dokumentasi ataupun training langsung di tempat gitu. Bagaimana mengoperasikan sistem, terus kalau misal ada tadi tuh, ada monitor, logging, gimana sih cara interpretnya kalau ada masalah atau enggak, itu tuh mungkin buat developer Eee, udah jelas karena ya kita yang bikin ya, tapi buat pengguna tuh mereka belum tentu ngerti semuanya. Terus juga kalau misal ada, kerusakan, itu cara terbaik untuk report ke kita balik tuh gimana. Dan juga nanti kalau misal kita nemuin bug, udah gitu kita ada software update, gimana mereka bisa ngelakuin software firmware update gitu kalau dibutuhkan. Ya itu tadi, jadi, dari training ini juga bisa dibikin user manual biasanya. Nah, kalau dari maintenance tentunya selama produk yang kita jual itu hardware software, sekarang sih udah sangat umum kita harus terus monitoring gimana produk yang dipakai di customer, apakah kita butuh bug fixes atau feature enhancement gitu, atau nambahin fitur. Nah, jangan lupa, eee, mungkin ini yang belum dilakukan sama banyak perusahaan adalah end of life. Kalau misal produk itu ada hardware,
terus sudah nggak kepake. Nah, hardware itu mau diapain? Seperti kita tahu, hardware itu, banyak komponen kimia yang sebenarnya berbahaya buat lingkungan juga ya. Nah, ini jujur Enova ini saya dapatnya dari ChatGPT, saya rangkumkan. Pertama, reuse dan repair. Jadi gimana kalau apalagi kalau hardware kita punya PCB, kita punya, board-nya, kita punya microcontroller-nya gitu, bisa nggak sih kita bikin satu desain tuh yang nantinya bisa reusable? Ini saya cuma ngambil dari ChatGPT ya, teori sih gampang, implementasinya saya juga belum pernah, jujur aja. Terus udah gitu recycle, tadi ya nge-recycle aja kan kita musti pisah-pisahin ya, kayak yang baterai sama komponen, itu kan musti pisah karena baterai kan lebih banyak chemical-nya dibanding cuman silikon misalnya microcontroller. Gimana kita bisa ngebantu milah-milah terus dari pilah-pilah ini kita recycle di tempat yang tepat. Dan sebenarnya end of life ini tuh harus kita pikirkan di awal, di project scope, apakah ini harus kita rancang juga, karena kan kita nggak bisa udah ngerancang terus baru mikirin belakangan nanti recycle-nya gimana ya. Kayak tadi kan, soalnya kalau kita mau bikin board yang bisa di-reuse, misalnya contohnya, maaf balik lagi, paling gampang sekarang kalau reuse itu microcontroller. Microcontroller kan general purpose ya, bisa di-flash ulang, bisa dipakai aplikasi lain. Apakah kita butuh ngerancang microcontroller ini, kita sebutnya control board. Nah, terus yang aplikasi spesifik sensor, aktuatornya ini, kita pakai board beda. Jadi ketika produknya di-return, misalnya produknya rusak gitu, rusaknya sensor ini sama aktuatornya. Tapi kan control board-nya itu bisa kita pakai ulang untuk aplikasi lain. Ini juga pendekatan-pendekatan yang udah saya lihat cukup banyak dilakukan sama beberapa hardware designer. Jadi memisahkan modul-modul hardware-nya untuk lihat, oh ini bisa dipakai ulang, ini nggak bisa, dan ya, jadi lebih gampang kalau ada kerusakan juga. Oke, dari sini tinggal ke penutup. Sip. Dari eh, yang panjang lebar ini, ada beberapa pesan yang saya harap bisa diingat sama teman-teman semua. Pertama, ngerti konteks penggunaan sama pengembangan AI, terutama kalau kita ngomongin green computing. Terus juga mengerti tujuan pengembangan produk, balik lagi ya tadi kotak besar, memenuhi kebutuhan customer, jadi solusi untuk masalah yang dihadapi customer. Itu tujuan kita bikin sesuatu. Tentunya kalau teman-teman mau ke arah bidang riset, itu beda lagi. Kalau di bidang riset, para akademisi terutama harus berimajinasi gitu ya, mencari sesuatu yang aneh, yang baru, untuk mengembangkan teknologi baru gitu tujuannya. Tapi kalau kita berpikir untuk bisnis, untuk bikin produk, ya tujuannya itu customer. Dan tadi ya, trade off, jangan lupa trade off. Setiap yang kita pilih, apa yang kita lakukan dalam pengembangan produk itu bisa berdampak kepada lingkungan, kecil atau besar. Nah, tambahan pandangan pribadi, berhubung saya juga, ya hidup duluan dan, makan asam garam kehidupan duluan. Kalau ditanya, apakah saya takut akan AI? Iya, takut. Kenapa? Karena secara kecepatan sama kepemilikan data yang AI punya itu udah 100% saya nggak bisa ngalahin. Udah, itu mah udah mutlak gitu hukumnya. Tapi, balik lagi, jujur untuk, apa, ngerancang, slide-nya juga saya pakai ChatGPT, saya punya banyak ide, tapi saya bingung ngurutinnya gimana ya supaya ceritanya enak gitu buat buat share ke teman-teman. Kalau kita pakai AI dengan tepat sasaran, itu sangat-sangat membantu pekerjaan. Jadi sekarang mindset saya itu bukan takut, "Aduh saya nggak bisa ngalahin AI." Ya udah tahu itu mah nggak bisa ngalahin gitu pasti. Tapi fokus saya sekarang adalah gimana saya pakai AI untuk benar-benar menunjang pekerjaan saya. Contohnya kalau untuk ngoding, teman-teman yang mungkin udah tahu GitHub, GitHub juga udah ngeluarin GitHub Copilot ya, berarti kalian bisa ngoding bareng AI. Untuk saya, codingan itu tetap saya bikin sendiri dulu, karena itu kan, apa ya, balik lagi ada masalah customer, terus saya mau terjemahin ke programming gitu.
Itu ada cara pikir saya. Nah, tapi saya tuh bisa pakai GitHub Copilot gimana cara, eee, memperbaiki codingan saya supaya arsitekturnya lebih bagus. Nah, itu saya ngelihat bener-bener improvement gitu di pekerjaan saya. Karena balik lagi tadi kan software architecture itu cukup makan waktu. Kadang saya suka malas ngelakuin. Saya tahu codingannya tapi saya nggak tahu gimana strukturnya supaya bagus dan cepat gitu. Nah, itu AI itu bisa ngebantu sekali di situ. Nah, ini juga, eee, jangan meninggalkan old teknologi. Itu masih dibutuhkan. Kita tetap butuh USB, bahkan mungkin yang, ngutak-ngatik microcontroller masih tahu UART ya, UART, SPI, I2C. Itu tuh jangan ditinggalin, karena sekarang kalau semua orang ke teknologi yang baru, semua orang pakai Bluetooth gitu ya, terus nanti ketika customer requirement, saya mah nggak mau pakai Bluetooth, mau pakai kabel. Itu kan susah cari engineer yang bisa masih ngerti protokol kabel. Nah, saya sih merasa saya tahu all technologies ini tuh sekarang jadi kelebihan buat saya gitu. Makanya saya lebih apa, masih diperlukan di pekerjaan saya sekarang, karena saya masih mendalami all technologies ini tuh masih dipakai, gitu loh. Dan jangan lupa lagi semua sumber data di dunia itu kan analog ya, kayak tadi sensor gitu, kelembapan udara, kelembapan tanah, temperatur. Nah, sensor-sensor itu tuh nggak pakai Bluetooth kan, atau mahal kalau sensornya pakai Bluetooth. Biasanya mereka pakai UART, I2C, SPI supaya ngirim datanya cepat dan juga energinya kecil, gitu. Makanya nggak semua customer itu butuh high tech dan yang paling penting lagi, yang jadi menurut saya keahlian langka itu orang yang masih mau mendebug software dan hardware sekaligus. Jadi lebih ke embedded software ya. Jadi kalau kalau web application itu kan udah bener application layer atas gitu ya, nggak kelihatan hardware-nya tuh ngerjain eksekusi webnya itu gimana. Tapi kalau di sistem-sistem embedded kayak tadi ya, irigasi kayak gitu tuh kan software-nya tuh masih bener-bener dekat sama hardware. Kalian tuh harus mikirin gimana tadi ya, hardware-nya tuh bisa kerja efisien berdasarkan software kalian. Nah, itu menurut saya tuh keahlian yang sangat susah ditemukan sekarang. Bahkan di tim saya aja mungkin kami bersembilan yang masih mau ngutak-ngatik hardware software itu cuman 2 orang, gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman saya memang kalau lagi kuliah kita belajar ngoding ya, supaya tahu logikanya gimana bahasa programming itu bekerja. Tapi ketika udah bikin produk itu, coding itu sebenarnya 20% dari pekerjaan. 80% itu benar-benar ngerti apa yang harus dikerjakan, blok-blok apa yang dibutuhkan. Dan kalau itu udah ada, ngoding itu mudah. Apalagi sekarang ngodingnya udah bisa dibantu sama ChatGPT. Jadi ini tugas kita tuh beratnya untuk benar-benar mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang customer butuhkan. Ya, segitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Trisna. Terima kasih, Ibu. Baik, Terima terima kasih kasih semua. Ibu Fatmawati atas materinya yang luar biasa ya. Banyak sekali pandangan-pandangan baru yang baru saja kita sadari ya. Khususnya selama ini kita banyak atau hampir setiap hari menggunakan ChatGPT dan ternyata jawaban dari ChatGPT itu nggak muncul secara magic ya. Ya tentu, ternyata banyak atau di luar sana tuh ada banyak sekali server yang bekerja di mana mereka menggunakan daya yang tinggi, yang mana membutuhkan listrik yang besar juga, dan tadi juga disebutkan bahwa server-server itu membutuhkan pendinginan, ya, yang juga dalam sistem pendinginan itu membutuhkan air yang sangat banyak juga. Jadi minimal kita sadarlah bahwa penggunaan AI ataupun sistem cerdas itu juga ada dampaknya loh ternyata pada Betul. lingkungan gitu. Jadi ya kita harus bijak lah dalam menggunakan AI.
Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaan di ChatGPT, di ChatGPT, maaf, di kolom Chat komentar Fatma. atau kalau mau open mic silakan open mic langsung. Sudah terlalu banyak menggunakan ChatGPT, jadi kayak otaknya sudah terjajah ini. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari Mbak Anissa Sudarwanto. Mungkin saya bacakan dulu. Hmm, Pertanyaan pertama, mengapa model AI yang sudah dibuat jika ada error, modelnya itu tidak digunakan lagi dan membuat model baru dengan akurasi model AI yang lebih baik? Boleh dijelaskan sedikit ke alasannya? hmm, Kemudian pertanyaan kedua, menurut Kak Fatma, lebih baik mana sih menjadi generalis atau hmm, menjadi spesialis di bidang IT? hmm. Itu dulu, Kak. Oke. Yang pertama ya tadi AI itu nggak bisa kita debak, nggak bisa kita lihat isi otak AI terus kita cari oh ini nih yang salah gitu. Itu tuh nggak bisa. Kalian bisa cari ya googling atau tanya ChatGPT scrap AI project. Kayak waktu itu contohnya Amazon. Amazon tuh bikin AI untuk HR application. Jadi kalau kita job application dia pakai pakai AI dulu supaya nyaring kan mungkin yang daftar ke Amazon 10.000 gitu ya tapi openingnya cuma 200 misalnya. Nah, AI-nya itu di training sama data-data HR yang udah ada di mana kalau kita tahu di bidang teknologi data-datanya itu kebanyakan laki-laki ya kan, perempuan masih dikit. Jadi akhirnya hasil AI-nya itu semua aplikan perempuan itu di reject. Ya nggak bisa dibenerin. Kalau mau bikin AI lagi, ya berarti harus masukin data perempuan supaya dia equal gitu antara laki-laki perempuan itu. Itu karena AI itu nggak bisa didebak. Jadi ketika dia jawab salah nih, kok jawabannya ngaco sih? AI-nya halusinasi. Kita tuh nggak bisa ngerti gimana dari input kita dia ke output itu nggak bisa ditelusurin, nggak ada caranya. Antara kita kasih data yang bagus sampai dia menjawabnya benar, atau ya di scrap semua terus ulang bikin model baru. Itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Mending jadi generalis atau spesialis? Ini juga pergumulan saya setelah 3 tahun 4 tahun kerja. Saya itu software developer tapi bukan yang kayak di film-film yang bisa ngetik di command line tanpa nge-google. Saya ngetik sedikit terus lihat Google ini sintaksnya apa sih. Terus masih kayak gitu. Saya lebih senang pakai GUI dibanding command line gitu ya. Eh Tapi pada akhirnya jawabannya tuh ya setelah menjalani pekerjaan beberapa tahun. Saya ngelihat kalau orang yang emang deep banget gitu ya, jadi spesialis, memang dibutuhkan. Tapi saya ngerasa saya nggak ada kemauan dan kemampuan untuk ke situ. Dan ketika saya tadi yang cerita saya dibilang sama orang marketing ini fiturnya nggak dibutuhin customer, itu jadi titik balik mungkin ya ketika saya ngelihat karir saya, oke saya ngerti eh, teknis, tapi saya nggak akan senerdi kolega saya yang lain gitu ya, yang ngetik tanpa nge-google. Tapi saya tuh bisa menjembatani dunia engineer sama marketing, karena itu masih selalu jadi problem. Orang marketing kan mindsetnya customer, profit, profit, profit gitu ya. Engineer mindsetnya keren, teknologi baru. Dan ketika saya ngambil salah satu kenapa juga saya akhirnya milih Master MBA gitu, bukan untuk teknik lagi, karena saya merasa posisi saya di situ gitu. Ya jadi ya mungkin bisa dibilang generalis atau jembatan, tapi pada akhirnya kalau ditanya lebih baik, saya nggak bisa jawab karena tiap orang pasti beda-beda. Kalau kalian emang sukanya di spesialis dan emang itu dibutuhkan kok gitu orang yang bener-bener tahu ilmunya gitu sampai deep bisa ngoding segala macam itu tetap dibutuhkan dan kalian akan ketemu jawabannya setelah mulai kerja sih menurut saya gitu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Bu Fatma atas jawabannya. Tadi disebutkan bahwa salah satu kelemahan penggunaan algoritma AI itu adalah kita tidak tahu pasti bagaimana algoritma AI itu bekerja gitu ya. Kita hanya Mm-mm. tahu input dan juga outputnya. Jadi Iya, kalau sekarang kita kenal yang namanya black box AI betul. itu adalah eh, konsep di mana algoritma AI itu seolah-olah berada di
kotak hitam. Hmm, Kita nggak tahu isinya nggak sama bisa sekali, lihat. kita hanya Mm-mm. tahu input dan juga keluarannya seperti apa. Dan itu menjadi isu utama ya yang sepertinya dibahas di European Regulation juga, Betul. Mm. bahwa pengembangan AI saat ini tuh sangat penting untuk bisa dijelaskan kenapa input seperti ini, outputnya seperti ini. Makanya mungkin saat ini juga muncul yang namanya explainable AI ya, Bu Fatma Betul. ya. Ya, Mm-mm. Ya, betul. Saya bagian oke. itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Sebagai dari Mas Abdullah Abil, ya pertanyaannya adalah sebagai mahasiswa yang selama ini fokus pada aspek teknis atau coding, skill non-teknis spesifik apa selain komunikasi yang paling krusial untuk dipelajari agar bisa menguasai 80% sisa pekerjaan tersebut, terutama Hmm, dalam tahap understanding. understanding customer requirements and feasibility study. Silahkan, Bu. Hmm. Oke, jawaban saya gini, saya nggak bilang codingan itu nggak penting. Ini kan konteksnya kalau kita mau bikin produk ya. Kalau saya lihat ke belakang, waktu kuliah itu nggak tahu berapa mata kuliah yang kita punya, 20 mungkin. Udah lulus terus kayak, "Ini buat apa sih?" Gitu. Kayak gitu ya. Mungkin semua orang punya perasaan kayak Iya, gitu. iya. Tapi saya ngelihatnya tetap butuh gitu, tetap butuh mendalami dulu programming itu. Karena waktu itu, mungkin zaman sekarang udah nggak ada ya, waktu itu saya masih belajar bahasa assembly gitu loh di satu mata kuliah. Bahkan bukan C gitu, C kan di-compile jadi assembly, assembly yang dijalani sama microcontroller ya. Saya masih belajar assembly yang pakai move, shift left, shift right, mungkin anak-anak sekarang udah nggak ke situ ya. Dulu kan bingung ya, ini belajar bahasa mesin tuh buat apa gitu. Tapi pada akhirnya apa yang dipelajarin di kuliah itu jadi bekal karena kita harus tahu tekniknya dulu. Pada akhirnya kita engineer ya, kita tahu tekniknya dulu. Kalau masalah belajar understanding customer requirements, feasibility mungkin saya dapatnya dulu pas waktu kerja praktek aja. Kan dulu juga ada kerja praktek ya dan coba 3 bulan juga gitu ngerti, oh perusahaan tuh butuh mendevelop apa gitu, kenapa, cuman itu doang. Tetap tekniknya harus kuat, harus ngerti, oh kalau bikin web itu bagusnya pakai bahasa programming apa, sekarang misalnya kenapa, apakah lebih cepat, lebih secure, lebih apa, itunya kita harus tahu dulu. Dan kalau masalah understanding customer requirements itu pada akhirnya ya belajarnya langsung di project sih. Saya bingung kalau ditanya, sekarang bisa mempersiapkan apa ya gitu. Kalau saya sih pesannya untuk kuliah yang harus dihadapi sekarang, belajar sebaik mungkin. Misalnya gunakan ChatGPT gitu, misalnya suruh belajar Java gitu. Mungkin tanya ChatGPT, kenapa sih pakai Java? Apa sih kelebihannya? Ada nggak sih programming yang lebih bagus dibanding Java gitu? Gitu loh. Maksud saya, ini kan yang saya utarakan itu hari ini untuk ngasih lihat teman-teman, oh kalau untuk bikin produk tuh nanti di dunia kerja tuh seperti itu gitu ya. Tapi jangan sampai lupa juga apa yang harus dipelajari sekarang juga benar-benar didalami. Karena sering banget saya pas lagi kerja itu bahkan udah 7 tahun, 8 tahun kerja gitu ya, ada permasalahan, terus saya tiba-tiba ingat itu loh sistem kontrol yang PID, PI apa gitu ya. Keinget aja gitu, oh kayaknya bisa diselesaikan dengan itu deh gitu, walaupun saya harus belajar lagi gitu. Jadi semua yang dipelajarin teknis ini bakal jadi bekal, nanti ketika dapat customer requirements gitu, kita tuh bakal bisa melingkan, oh kayaknya teknologi ini deh yang cocok buat menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi yang mau saya tekankan di sini bukan berarti aspek teknis coding itu nggak penting, semuanya penting. Karena saya bisa seperti sekarang pun karena saya sudah tahu nih, teknisnya saya sudah tahu. Nanti ketika di dunia kerja itu tinggal belajar customer requirements-nya gitu. Jadi orang marketing, karena itu kan bukan expertise saya gitu. Tapi tetap teknisnya itu harus kuat gitu. Baik, terima Mudah-mudahan kasih Bu menjawab. Fatma atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Abel Faura. Dalam pengembangan produk berbasis IoT yang melibatkan banyak sensor dan aktuator, apa yang paling direkomendasikan agar code tetap bersih dan mudah di-maintain?
Silahkan, Bu. Kalau ya, kalau misal untuk IoT, contohnya Bluetooth aja ya. Kalau misal saya mesti pakai contoh perusahaan saya, tidak boleh mempromosikan yang lain. Kalau di Infineon kita punya P6 gitu ya. Itu kan sekarang juga sebagai ya produsen microcontroller kita harus nyiapin library-nya juga kan. Library-nya Bluetooth stack-nya, terus misal contohnya beberapa example code. Itu sebenarnya udah jadi dasar yang bagus, jadi kayak setengah arsitekturnya tuh udah di sana gitu, minimal untuk kayak main function sama si Bluetooth stack-nya. Jadi kalian tinggal pikirin gimana bikin modul sensor, tapi itu pun sekarang sebenarnya udah banyak contoh dari produsen-produsen microcontroller, mau Infineon, mau TI, mau ST, mau NXP, itu semua mereka tuh pendekatannya udah seperti itu. Jadi mereka nyiapin banyak library ya, yang kita sebut library kan. Library itu sebenarnya kayak Lego gitu. Oh ini ada example code, terus misal kalian mau tambah communication stack, bahkan buat nambahin input gitu, input sensor itu udah ada. Jadi kalian tinggal gabungin. Dan mereka juga cukup banyak bikin dokumentasi kok tentang itu, tentang software layering gitu, software architecture gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Abel. Abel lagi. Bagaimana peran automated testing dan CI/CD dalam memastikan produk yang kita deploy itu memenuhi standar tinggi tersebut? Apakah bagi mahasiswa belajar coding saja cukup atau kami sudah harus mulai membiasakan diri menggunakan tools manajemen seperti Jira, Git, Jenkins sejak kuliah? Hmm. Silakan, Bu. Pertanyaan kedua dulu. Kalau balik lagi fokus coding itu penting ya. Kalian harus mahir tekniknya dulu. Kalau tools yang mutlak harus kalian udah mulai coba itu Git version control. Itu udah kayak apa ya? Kayak istilahnya harus bisa bahasa Inggris lah gitu kalau kalau di software development. Version control itu udah harus. Kalau bilang Jira, Git, CI/CD, ini kalau kalian punya waktu lebih atau misal lagi ngerjain project nih, terus projectnya sama teman-teman, mau sambil coba boleh, tapi jangan sampai itu bikin ngeblok kerjaan kalian, nanti kalian malah fokus sama Jira sama Jenkins ya. Kan yang penting kan si codingannya ya. Kalau menurut saya yang paling penting sih tetap Git version control, itu harus. Nah, kalau soal automated testing atau CI/CD itu sebenarnya tidak memastikan kita menghasilkan produk standar yang tinggi. Itu istilahnya automated itu kan mengubah yang tadinya manual jadi otomatis. Jadi tadinya misalnya kalian compile-nya harus di laptop sendiri, harus pencet button, terus tesnya juga manual, misalnya masukin input, lihat outputnya apa gitu. Nah ini kalian otomatisasi kan. Jadi ketika kalian masukin ke Jenkins, Jenkinsnya bakal compile, bakal tes. Yang memastikan standarnya makin tinggi itu adalah sebenarnya tesnya itu. Apa yang kalian tes. Misalnya fungsi ya, paling gampang itu bikin tes positif. Jadi kalau misal A tambah B sama dengan C gitu. Kalian masukin tesnya A-nya 1, B-nya 1, C-nya harus 2. Gitu kan ya. Itu salah satu test case. Nah, tapi yang tes itu sebenarnya yang paling penting juga false-nya, false case. Jadi, itu kan fungsinya mengharapkan integer ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Harus ditambahin tes negatif itu artinya, gimana kalau usernya nggak sengaja masukin A tambah 1? Kan harus error kan? Nah, gimana error itu di-handle? Jadi semakin banyak tes yang kalian implementasi dan range-nya juga makin banyak, gimana kalau mereka masukin simbol, masukin karakter-karakter yang salah, itu yang meningkatkan standarnya. Jadi otomatisasi itu membantu supaya lebih gampang, lebih cepat. Tapi kalau kita ngomong kualitas ya tentunya tesnya yang harus kalian banyakin, harus kalian bagusin. Itu yang bikin kualitas produknya lebih tinggi. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Fatma. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Baik, kita sudah berada di penghujung acara kegiatan webinar ini. Terima kasih banyak Bu Fatma atas Terima kasih juga, sharing Bu. wawasan yang luar biasa, yang baru dan pandangan-pandangan
yang baru kami ketahui dari sisi eh, apa tadi customer, dari pandangan marketing dan juga lingkungan dan juga eh, pengembangan proyek dan sebagainya. Selanjutnya ini akan ada sesi penyerahan sertifikat sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada Ibu Fatma sebagai narasumber webinar pada pagi hari ini. Kepada panitia, saya persilahkan. Baik, sertifikat ini diberikan kepada Ibu Fatmawati Santosa STM Eng MBA sebagai narasumber dalam kegiatan webinar EcoNexus dengan tema AI Driven Green Computing and IoT for Energy Efficiency and Sustainable Digital Transformation yang diselenggarakan oleh UNS Kampus Kabupaten Madiun pada hari Kamis 20 November 2025. Dekan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Profesor Dr. Engineering Insinyur Herman Saputro, MPD, MT. Baik, terima kasih. Ih, Eh, Selanjutnya ini akan ada sesi foto bersama. Mohon untuk peserta yang bisa on cam untuk on kamera. Oke, panitia silahkan untuk siap-siap di screenshot. Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir sampai di akhir webinar ini. Juga sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fatmawati yang telah eh, meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk berbagi ilmu baru kepada kita semua. Sampai jumpa lagi di next webinar yang akan datang. Saya sangat senang bisa mendampingi teman-teman di kegiatan webinar ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Aulia Diva selaku MC utama. Terima kasih. terima Terima kasih semuanya. Kalau gitu saya izin pamit ya. Ya, terima Baik kasih Ibu, Bu terima Fatma. kasih Terima banyak. kasih. Kasih.